pagi semua, dan juga selamat pagi buat Ibu Taruli, dosen matematika. Di sini sebelum saya akan memulai soal, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meliana Veronica Sihotang, Prodi PGSD semester 7 Siang, Universitas Sari Mutiara. Oke, sebelum saya akan lanjut membahas soal pemecahan masalah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat. Ada juga langkah atau strategi pemecahan masalah dari Polya. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan. Oke, saya sudah menjelaskan apa itu pengertian pemecahan masalah, dan sekarang saya akan membahas soal pemecahan masalah dari teori Polya. Soalnya, pemecah ibu mempunyai 10 apel, 15 jeruk, dan 20 pisang yang akan disajikan dalam beberapa piring dengan komposisi yang sama. Berapa piring yang dilakukan ibu? Saya akan menjawab pertanyaan dari pemecahan masalah dari Polya, yaitu apel sejumlah 10 disajikan dalam 2 kali 5 piring atau 5 kali 2 piring. Jeruk sejumlah 15 disajikan dalam 3 kali 5 piring atau 5 kali 3 piring. Pisang sejumlah 20 disajikan dalam 4 kali 5 piring sama dengan 5 kali 4 piring. Penyebabnya karena banyaknya piring yang sama untuk setiap jenis buah adalah 5 piring. Maka diketahui bahwa penyelesaian yang tepat adalah bahwa harus ada 5 piring, yaitu harus disediakan untuk disajikan, dan setiap piring harus diisi oleh 2 apel, 3 jeruk, dan 4 pisang. Soal yang kedua. Suhu dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius. Setiap 5 menit, berapa suhu di dalam kulkas setelah 30 menit? Jawab. Permasalahan ini menyatakan bahwa setiap 5 menit, suhu dalam kulkas turun 3 derajat Celcius. Berapa setelah 10 menit suhu turun menjadi, yaitu 3 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius sama dengan 2 kali 3 derajat Celcius. Karena 10 menit 2 kali 5 menit itu artinya bahwa setiap kelipatan 5 menit maka suhunya turun sebanyak hasil kali kelipatan 5 menit menjadi 3 derajat Celcius. Atau dapat dinyatakan bahwa N kali 5 menit sama dengan N kali 3 derajat Celcius. Dengan demikian 30 menit sama dengan 6 kali 5 menit sama dengan 6 kali 3 derajat Celcius sama dengan hasil dari 6 kali 3 yaitu 18 derajat Celcius. Pada awalnya suhu kulkas adalah 29 derajat Celcius dan turun sebesar 18 derajat Celcius. Maka 29 derajat Celcius dikurang 18 derajat Celcius sama dengan 11 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah setelah 30 menit suhunya adalah 11 derajat Celcius.
Soal yang ketiga, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 32 pekerja dalam waktu 81 hari. Setelah dikerjakan 15 hari, pekerja itu dihentikan selama 18 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar pekerjaan tersebut selesai jadwal semula, maka banyak pekerjaan tambahan yang diperoleh adalah, kita jawab, andaikan bahwa banyaknya pekerjaan adalah hasil kali banyaknya pekerjaan dengan banyaknya waktu yang ada. Rumusnya adalah N kali buka kurung P sama dengan, kita kalikan dulu 32 dikali 81 hari. 32 pekerja dikali 81 hari. Hasilnya adalah 2592. Banyaknya pekerjaan selama 15 hari, itu ini 15 hari ya. Setelah dikerjakan 15 hari, yaitu banyaknya N kali P kali 1 sama dengan 32, yaitu dari mana dapatnya 32? Itu karena 32 pekerja dikali 15 hari, yaitu hasilnya adalah 480. Karena pekerja dihentikan selama 18 hari, maka sisa tengah waktu adalah 81 dikurang 15 dikurang 18 sama dengan 81 dikurang 15 tambah 18 sama dengan 81 dikurang 33, hasilnya adalah 48 hari. Sedangkan banyaknya pekerjaan tersisa adalah, kita kurangkan, yaitu 2000. Ini dia, kita kurangkan 2592 dikurang 480, hasilnya adalah 2112. Sehingga jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah, kita bagikan 2112 dibagi 48 hari. Hasilnya adalah 44 orang bekerja. Jadi pekerjaan tambahan adalah selisih jumlah pekerja sebelum dan sesudah libur, yaitu 44 dikurang 32. Dari mana 32? Yaitu ini ya, 32 pekerja. Maka hasilnya adalah 12 orang. Soal nomor 4. Untuk melindungi kebunnya dari hewan liar, Pak Karto membuat pagar kawat di sekeliling kebunnya yang berbentuk persegi. Seandainya luar kebun Pak Karto adalah 64 meter kuadrat dan setiap 1 meter dipasangi tiang pagar penyangga kawat, berapa banyak tiang yang diperlukan Pak Karto untuk memagari kebunnya? Jawab. Diketahui adalah bahwa kebun Pak Karto berbentuk persegi dengan luas, yaitu 64 meter kuadrat, sehingga diketahui bahwa panjang sisi kebun tersebut adalah 8 meter kuadrat. Ini ya, kita buat dia gambarnya itu pagar. Kenapa? Karena hendak dipasangi tiang di sekeliling kebun, maka keliling kebun Pak Karto adalah 4 kali 8 meter atau sama dengan 32 meter. Lalu benarkah bahwa banyak tiang diperlukan adalah 32? Untuk membuktikan, kita dapat mengilustrasikan masalah pada bentuk gambarnya. Maka dengan demikian, tiang yang dibutuhkan untuk memagari kebun Pak Karto adalah 28 buah tiang, bukan 32 buah tiang. Soal yang nomor 5, yaitu pemecahan masalah non-rutin. Gunakan angka 1-8 untuk mengisi lingkaran kecil di bawah ini sehingga setiap garis berjumlah 10. 10. Maka kita buat gambarnya adalah, kita buat ya,
kita buat di sini katanya harus dari 1 sampai 8. Gunakan angka 1 sampai 8 yang berjumlah 10. Maka kita tambahkan ya, 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. 5 tambah 5 hasilnya adalah 10. 5 ditambah 4, 9 ditambah 1, 10. Kan berjumlah 10 katanya. Berarti 1 tambah 7, 8. 8 tambah 2 hasilnya 10. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.